Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat belajar menuntut ilmu, bertauhid kepada Allah, bertolabul ilmi pada masa dan waktu yang telah ditetapkan. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 1 bergabung 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah di dalam kita memperjalankan tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang perlu yang menjadi pokok utama dari pendekatan diri itu adalah pengakuan yang diakui. Apa pengakuan yang diakui? Diakui, mengakunya kita adanya Tuhan bernama Allah, dan diakuinya kita ada umat berwujud Muhammad. Pada posisi pengakuan yang diakui ini ada pada makom syahadat. Apakah dalam makom syahadat ini sudah ke tingkat pengakuan dan diakui, atau masih ke tingkat pengakuan tanpa diakui? Untuk itu kita harus melirik kembali kepada perjalanan makom Islam. Apakah 4 syarat afdolnya Islam itu sudah dikenakan syahadat? Dan apakah intisari syahadat ini adalah suatu pengakuan saja tanpa diakui, atau hanya sebuah pengakuan yang sudah diakui? Tentulah kita melirik kembali kepada kebenaran. Apakah kita masih menyebut syahadat itu dengan hakikat? Terus kita membaca syahadat, terus kita sudah bisa jadi umat, begitu? Dalam hal ini kita perlu melihat kembali kebenaran kita sebagai umat dan kebenaran Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan pada diri. Ini harus terjadi semacam ijab kabul atau pengesahan atau baiat.
Apa yang dikatakan semacam baiat tadi? Uluhiyah dari syahadat bernama syahadatullah. Al-Malikul Hakul Mubin, As-Sadiqul Wa'adal Amin. Itu yang akan dinyatakan dalam artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang harus dinyatakan. Jadi kalau kita sudah tahu dan bagaimana menyatakan keberadaan sahnya diri kita sebagai umat, dan di diri kita juga ada wujud bernama Tuhan yang disebut Allah. Kalau kita sudah bisa menyatakan kalimat ini menjadi kalimatul haq, maka nyatalah keberadaan Tuhan dan umat pada diri. Dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan demikian kita harus menyempurnakan 4 makom syahadat di dalam syariat, hakikat, tarikat dan makrifat. Kalau ini belum kita syahadatkan, belum kita jelaskan posisi keumatan dan ketuhanan dalam pengakuan 4 macam tadi, maka belum sempurna hubungan kita dengan ketuhanan. Kalau dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, siapa menurutmu yang pantas menjadi Tuhan bernama Allah? Harus kamu nyatakan. Dan apabila kalam itu sudah disampaikan dengan Muhammad Rasulullah, mana yang bagimu yang pantas disebut Muhammad Rasulnya Allah pada dirimu? 4 perkara kebenaran dari segalanya. Pertama, dalam makom syariat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata Allah? Tuhan pada wujud keakuannya, karena dia ingin menyatakan ketuhanannya pada zahir dan menyatakan keumatannya pada sifatnya pada diri kita. Al-ba'adani wa an-syahadatun syari'atun alal wujud lal mawjudun. Seseorang pada dirinya dikala disyariatkan syahadat, dia mengakui dirinya adalah zahir dan batinnya Allah, dan dia mendengar suara itu dan melihat wujud yang disampaikan. Yang kedua, secara hakikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-ma'adani al-hayatun asirun ala antasir al-uju bil mawjudun. Seseorang dalam dirinya merasakan dan menikmati pernyataan pada zahir dan batinnya tadi, kalau dia adalah sebuah wujud yang merasa dan diakui perkalamannya karena dia merasakan apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, al-ba'adani al-syari'atin fi sa'idil tariqatun al-hayatan al-wasawirun. Seseorang dirinya telah memperlihatkan bahwasanya tidak ada dia di situ melainkan zahir dan batinnya Allah semata, dan itu dia perjalankan kepada pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang terakhir ma'rifat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-ba'adani ala na mawjudun illallah
al-hayatun fil musawirun. Aku hanya melihat dan tidak memiliki apapun yang kulihat dan kurasakan, dan aku hanya menikmati wujudnya semata. Lepaslah keumatannya, masuklah keumatan Allah yang bergerak dalam hayat Muhammad Rasulullah, keumatan baginya, dan nyata terlihat itu adalah wazahiru Rabbi, dan zahirnya yang telah diakui oleh orang yang menghadirkan 4 perkara tadi, maka sahlah dia menjadi wujudnya Allah, wujud Tuhan pada zahir, wujud umat pada sifat. Ini yang dikatakan ijab qabul, maka sahlah syahadatnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bagaimana bisa pengakuan tanpa ada ijab dan qabulnya? Ijab artinya dinding, qabul itu lepas. Artinya tidak ada lagi yang membatasi Allah untuk menyatakan ketuhanannya pada diri kita. Itu tidak ada lagi. Semua sudah nyata adanya. Inilah yang diharapkan ijab qabul tadi. Jadi melatih diri dalam 4 makom tadi wajib. Dan apabila kita mendapatkan kehadiran seseorang dalam rangka ingin beriman Islam, maka posisi ruhaninya, pensaksiannya harus diberitahu terlebih dahulu. Dan pelaksanaan adalah kita sebagai uluhiyah dari kajian orang yang ingin masuk Islam, melihat hakikat yang diucapkannya tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau kita belum meluruskan syahadat kita kepada Allah, ternyata keumatan kita belum tersambung kepada ketuhanannya. Pantaslah apa yang diminta tidak pernah ada. Pantaslah apa yang disembah tidak pernah terwujud. Pantaslah hilang rasa, kontak rasa. Pantaslah pengakuan itu sia-sia dan tidak membawa keberkahan. Baik, kita adakan muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh memandu jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya yang tidak pernah bosan untuk membimbing kami jemaah dan para umat. Semoga Buya sehat selalu. Amin, insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada saudara-saudaraku semua, silahkan bertanya mengenai seputaran yang ditausiahkan Buya, yaitu mengenai syahadat. Untuk itu Pak Ande, persilahkan Pak Ande. Baik, terima kasih juru tabligh yang telah memberikan saya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga senantiasa sehat selalu adanya. Amin, insyaallah. Izin bertanya Buya. Ya. Dalam hal yang dialami sekian puluh tahun ini ke belakang ini, untuk saya ya tadinya hanya mengaku-ngaku aja. Ternyata benar. Gitu. Nah, untuk supaya pengakuan saya ini bisa diakui itu
ada kiat-kiat ke depannya seperti apa itu Buya? Tolong pencerahannya dari Buya. Baik. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, man syahadatun wa kalimatul haq ilallahi wal muhammadu rasulullah. Bagi kita diwajibkan menjadikan kalimat itu berwujud diri yang nyata dan bernama pada keumatan dan keutuhanan. Contohnya apa? Al-Malikul Haqqul Mubin. Bagaimana kita mendirikan diri yang al-haq itu nyata. Nah, nyata. Dan wasrikul wadal amin, dan nyata itu diriku. Nah, jangan diakui dirimu. Nah, begitu. Jadi dalam praktek syahadat tauhid, dari syahadatullah tadi, prakteknya syahadat tauhid, kita mampu memperlihatkan keakuannya, menyatakan ketuhanannya dan keumatannya pada diri kita. Dan kita tidak ada keakuan, karena aku ingin menjadi Tuhan maka aku jadikanlah umat. Siapa yang dijadikannya Tuhan dan siapa yang dijadikan umat? Ini kembali kepada keakuan tadi. Dikala dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka terlihatlah zatnya yang bernama Allah pada wujud zahiru. Muhammadur Rasulullah, maka dilihatnya zatnya ini bergerak, dan yang bergerak itu sifatnya sendiri yang diakui menjadi umatnya, yaitu sifatnya yang memuji dirinya yang disebut Muhammad. Dan bisa kita nyatakan dalam syariat, kita rasakan di dalam hakikat, kita perlihatkan di dalam tarekat, dan kita tiada melihat lagi yang lain melainkan dia semata dalam ma'rifat. Maka direbutnya lah kita menjadi keinginan Tuhan dan umat tadi. Tapi kalau kita tidak nyatakan seperti itu, berarti nggak ada hubungan kita. Nggak ada hubungan apa? Kita baca sendiri terus kita Islam, gitu. Orang di luar baca dulu masuk Islam, tapi orang Islam sendiri harus mendirikan kalimat itu menjadi kodrat bagi diri dia. Kalau belum berwujud kalimat itu masih tulisan, maka belum kita menjadi umatnya Tuhan, tapi agamanya Islam. Oh, gimana ceritanya agamanya Islam, Tuhan yang nggak ada? Nah, kan begitu jadinya. Nah, kenapa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Kujadikan 7 lapis langit, kujadikan 7 lapis bumi, tapi aku di antara keduanya. Berarti gantung ini. Tuhan enggak, umat enggak. Barulah dia katakan la anhadaratun al-mukhamatana ala hayat al-ilmatun fil qalbi. Tidak ada yang mampu menerima kedatangan dan kehadiranku melainkan kodratku sendiri. Oh, tuh. Nggak bisa jadi kodratnya, nggak bisa melebur ayat. Terus kodrat siapa? Mau nggak kita nikah dengan ayat orangnya nggak ada? Ya, aku nikahkan ini, aku terima nikah, nggak ada orangnya. Nah, inilah kenyataan Islam yang sesungguhnya, yaitu billahin nas. Bagaimana diri bertuhan itu, karena Tuhan itu ada pada diri. Gitu, paham? Insyaallah Bu ya. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada Pak Imam Anas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga ayah sehat selalu dan kami Insya senantiasa mohon doa ayah agar kami bisa menerima segala tunjuk ajar yang ayah berikan kepada kami. Insya Allah. Jadi ketika tadi ayah berkalam bahwa kita harus membangkitkan dulu, yaitu adanya pengakuan diri yang menjadi diri yang diakui oleh Allah, yaitu Al-Malikul Haqqul Mubin. Jadi kalau sekiranya kita tidak bisa untuk membangkitkan diri yang nyata itu, yang Haqqul Mubin, belumlah kita bisa melaksanakan kesaksian itu. Yaitu membangkitkan bagaimana menjadikan sifat dan zat yang diakui oleh Allah sebagai Allah itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ayah, tentu kita kaitannya dengan apa yang telah kita lakukan pada proses pengamalan untuk mendapatkan diri panapilah dan untuk mendapatkan zahiru rabi dan untuk menjadikan la mawjudan ilallah, ini satu keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan. Apakah betul seperti itu ayah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma kalimatnya agak pincang sedikit waktu kita bersaksi. Nah ini yang tidak mungkin ya. Karena di situ tidak ada bukti kita bersaksi. Karena alif domah u didampingi oleh dal. Berarti hanya aku ya. Aku yang menyaksikan kodrat ketuhananku dan aku juga yang menyaksikan kodrat keumatanku. Saksi di sini adalah kalimat tafrid, sifatnya tasdik yang maknanya banyak. Aku melihat, aku merasakan, aku menjadikan, aku mewujudkan, aku nyatakan. Silakan, selagi itu untuk Tuhan. Sekali kamu melangkah 100 kali dia jemput kamu. Gitu. Tapi kalau kalimat ini asyhadu tidak menjadi kalimat tasdik, maka dia akan menjadi sengketa rohani. Kapan? Siapa yang menyaksikan? Kalau kita yang menyaksikan, siapa umat? Kalau kita yang jadi umat, siapa yang menyaksikan? Maka di asyhadu bukan sebuah pensaksian. Di dalam ibadah amaliyah adalah kalam, tetapi dalam pernyataannya dia adalah kalimat tasdik. Sama kayak kul. Katakanlah, saksikanlah, nikmatilah, jalankanlah, ketahuilah, lihatlah. Sekuat apa imanmu, silakan tempatkan pada kata asyhadu. Karena dal alif domah u bukanlah kodrat manusia. Dal alif domah u adalah kodrat keakuanku sendiri. Akulah Tuhan yang menyaksikan, menjadi Tuhan yang nyata dan melihat umatku dengan sifatnya. Begitu ya. Jadi tidak kita lagi yang menyaksikan. Kenapa? Karena aku ingin menjadi Tuhan. Kan begitu katanya. Maka aku jadikanlah umat. Nah, gitu. Paham? Paham ayah. Jadi di sini penting sekali untuk kita pahami bagaimana sesungguhnya tapakurlah kepada sifat bukan kepada zat. Ya, seperti itu. Iya. Jadi dia ingin melihat zahirnya dan ingin merasakan sifatnya. Gitu, ya. Jadi tidak ada yang bersaksi di situ, maka kalimatnya tidak melahirkan saksi. Ya. Tapi dalam amaliyah, dalam syariat, dalam kauli boleh-boleh saja. Ya. Sama dengan ikhra. Ikhra itu banyak. Melihat Al-Quran juga ikhra. Merasakan Al-Quran juga ikhra. Kan gitu. Katakanlah, bacalah, hikmatilah, lihatlah, saksilah. Gitu. Jadi harus terlihat kalimat tasdiknya. Bagaimana mendudukkan keempat makam syariat
hakikat tarikat dan makrifat tadi itu ayah. Itu hak-haknya dia. Apa yang dia lihat, zahir dan batin, perlihatkan syariat. Apa yang dia inginkan, rasa. Kamu asal ngaku aja ini umat atau memang mengaku sekali? Berarti ada rasa yang harus sampai ke dia. Dan tarikat memperlihatkan dan memperjalankan kodrat hidup dengan bentuk ini kepadanya. Ambillah ya Allah. Kan begitu. Nah, yang terakhir, la maujudun illallah tu ma'rifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah ada dan tiada tadi. Kita kembali menjadi tiada, yang ada hanya Dia semata. Nah, disinilah hilangnya keakuan kita di dalam syahadat. Karena itu syahadat pernyataan ketuhanan keakuannya. Dan kitalah yang membuktikan dan memperlihatkan. Itu. Paham? Insyaallah, terima kasih ayah. Jelas sekali ayah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Midi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Buya pernah berkalam yang belum saya pahami. Zat memiliki sifat ketuhanan, tapi bukanlah Tuhan. Sifat Tuhan itulah keakuan. Jadi syahadat hakikat apa? Mohon penjelasan kembali, Bu ya. Aku menyatakan ketuhananku pada zatku dan menyatakan keumatanku kepada sifat yang menggerakkan zat itu. Kadim. Paham? Ini rahasia, jangan diulang-ulang. Kalau paham harus dipahami. Iya. Karena kalau kamu cari lagi, ini namanya apa? Pencarian kepada kefanaan itu sudah melebur ma'rifat. Ma'rifat tidak ada di jalan fana. Maka yang ada adalah pengakuan mutlak yang harus diakui dan dilakukan oleh sebuah kodrat. Gitu. Paham? Insya Allah, Bu ya. Sekarang saya contohkan kamu. Coba ada enggak air minum di sampingmu? Ada kopi, Bu ya. Ya. Duluan mana kamu ingin minum kopi daripada mengambil kopi? Nampaknya keinginan, Bu ya. Lebih dulu kan? Nah, barulah bisa mengambil. Berarti mengambil ini kedua. Ya. Nah, berarti yang berkehendak yang ingin dilayani di dirimu itu adalah sifat ketuhanan yang ada padamu, dan yang melayani kamu minum itu adalah sifat keumatan yang tidak bisa kamu lihat. Batinul abdi. Paham? Insya Allah, Bu ya. Iya, itu Berarti yang betul. sifat itu yang ketuhanan itu, Bu ya. Sifat itu keumatan, zahirul robi, yang zat adalah ketuhanan. Paham? Bukan Oh, iya, sifat. Nah, Balik. terbalik itu ya. Dipelajari benar-benar. Di makom berapa posisimu? Sekarang Buya, saya baru pulang dari perkebunan, di sana nggak bisa saya melakukan. Iya, enggak. Mulai Kamu di malam grup besok. berapa? Grup 2. Ya. Yang nggak ikut malam Selasa kemarin, Bu ya. Kamu grup berapa itu yang saya tanya? Grup 2 Bu ya. Grup 2 itu. Iya, ya, grup ya. 2. Jadi imam grup 2 agar mengontrol perkembangan jemaah rohani jemaahnya.
biar lebih seiring dan sejalan. Baik, paham kira-kira? Insya Allah Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih ada? Pak Lalu Muhyiddin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semoga Buya beserta keluarga sehat selalu, Buya. Amin, insya Allah. Sebenarnya Buya, dalam pertanyaan saya ini ya agak agak apa namanya? Tidak menyimpang, tapi maksud saya itu agak kaku untuk mengucapkan. Ya, ya. Nah terus gini Buya, apakah benar ini cara saya ini setelah merasakan panapilah, betul-betul kita hayati, lebur hayat menjadi kauli gitu. Nah, jadinya terus nyata betul ini di dalam apa namanya ini, di dalam panapilahnya ini nyatalah betul, sudah panah betul terasa dalam diri saya. Nah setelah itu ngebur menjadi zahir batin. Zahir batin terasa Ini betul dalam Allah zahir batin makom, Allah. dalam Ya, makom ma'rifatullah ya. Iya ya. Dalam makom ma'rifatullah maksudnya, ya. Ya, dalam makom ma'rifatullah supaya bisa putus ma'rifat begitu Ya, ya. nanti 10 menit kedua nanti saya jawab. Kebetulan kita dari makom syahadat 4 makom. Oh iya ya, makom syahadat ya. Ya. Begitu ya. Iya. Ya. Sesuai tausiah kita ya, insya Allah. Nanti yang di 10 menit kedua aja nanti ya. Ya alhamdulillah Bu ya. Baik jamaah sekalian, insyaallah salam. Saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.